Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pembahasan komponen elektronika. Sebelum bicara lebih jauh tentang komponen elektronika, komponen itu merupakan ibarat sepeda motor, itu onderdilnya, ya, onderdilnya. Jadi bagian utama sebagai penggerak. Selanjutnya, mari kita bahas lebih jauh tentang komponen elektronika. Komponen adalah elemen terkecil dari rangkaian sistem elektronika. Bahwa komponen ini terpasang pada PCB, ya, print circuit board, tempat diletakkannya komponen elektronika, ya. Print circuit board PCB, ya. Kalau sepeda motor ibarat casingnya. Berdasarkan respon output terhadap inputnya, komponen elektronika dibedakan menjadi dua. Satu, komponen aktif. Yang kedua adalah komponen pasif. Mari kita jelaskan untuk masing-masing ini. Satu, komponen pasif adalah komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Contoh komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan transformator atau trafo. Yang kedua, komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal sumber tambahan untuk dapat beroperasi. Komponen aktif ini dapat menguatkan dan menyearahkan arus listrik. Komponen aktif juga dapat mengubah bentuk energi menjadi energi lain. Contoh komponen aktif adalah dioda, transistor, dan IC. Integrate circuit, ya, integrate circuit, sirkuit rangkaian, integrate terpadu, jadi rangkaian terpadu anak-anak. Sekarang kita bahas nomor 1, resistor atau hambatan, ya. Komponen yang pertama dari komponen pasif yaitu berupa resistor atau hambatan. Tahanan listrik disebut juga dengan resistor atau resistance. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama weerstand. Fungsi resistor: 1. Pembagi tegangan, 2. Pengatur tegangan, 3. Pembatas atau pengatur arus. Simbolnya seperti ini, ya. Bisa berupa kotak atau berupa gerigi seperti ini, ya. Simbol resistor. Kenapa harus ada simbol? Tidak mungkin kita menggambar suatu rangkaian digambar wujud asli komponennya, ya, sehingga dibuatlah suatu simbol. Satuan resistansinya adalah ohm atau ditulis dengan huruf Latin omega, ya. Dan notasinya ditulis dengan huruf R. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya yaitu George Simon Ohm.
yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman. Ya. Berdasarkan perubahan nilai resistansinya, resistor ada dua, ya, yaitu satu, resistor tetap, berarti nilainya tidak bisa dirubah sesuai yang tertera pada badan resistor. Satu dengan kode angka seperti ini, 5WR47J. Ya, jadi nilainya 5 watt, ya. Hambatannya sebesar 47 ohm. J ini adalah toleransi. Kemudian dengan kode warna, ya, resistor seperti ini dengan kode warna. Kemudian untuk yang kedua, resistor tak tetap atau variabel, nilainya bisa diubah-ubah. Pengubahannya ada dua. Yang pertama secara manual, yaitu perubahan resistansi dengan cara diputar, digeser, dan ditrim obeng minus. B. Otomatis, jika perubahan resistansi secara otomatis ketika ada sensor cahaya dan suhu. Kemudian ini, ya, jenis-jenis resistor tetap. Satu, resistor kawat. Ya. Sebelumnya resistor tetap, fixed resistor, kembali simbolnya tadi seperti ini, ya. Sudah saya sampaikan di depan tadi. Satu, resistor kawat. Resistor berlilit pada keramik dilapisi semen. Bentuknya seperti ini, ya, resistor kawat. Jadi dililiti kawat, kemudian dilapisi dengan semen, ya. Bentuknya kotak. Ini dengan kode angka. Dua, resistor batang karbon. Resistor komposisi dari campuran karbon atau grafit, ya. Bentuknya seperti ini, anak-anak, ya, hitam karbon itu. Kemudian yang ketiga, resistor porselin. Resistor bahan keramik yang dilapisi dengan kaca tipis, ya. Bentuknya seperti ini, ya, dengan kode angka seperti kapasitor, ya, 30147282202. Biasa ini dipakai pada komponen komputer atau laptop, ya, pada motherboard komputer. Yang keempat, resistor film karbon. Resistor yang dibuat dari bahan karbon dan dilapisi dengan bahan film, ya. Jadi lapisan luarnya mengkilat. Bentuknya seperti ini. Batang penghubungnya, kaki komponen, kemudian ini bahan isolasinya, kemudian dalamnya adalah campuran karbon. Yang kelima, resistor metal film, ya. Resistor menyerupai resistor film karbon, tingkat kepresisiannya tinggi, ya. Ini kualitasnya bagus untuk jenis resistor seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui nilai resistor tetap? Satu, membaca nilai yang tertera pada kode angka nilai resistor. Seperti tadi, resistor kawat tadi, resistor yang kotak tadi, ya, anak-anak. Yang kedua, mengukur dengan alat multimeter atau ohmmeter. Diukur dengan alat multimeter atau ohmmeter, sehingga diketahui berapa nilai hambatan resistor tersebut. Yang ketiga, menghitung kode warna pada gelang warna resistor, ya. Bagaimana untuk menghitung kode warna pada gelang warna resistor nanti
akan kita jelaskan secara detail. Ini anak-anak. Jadi dengan urutan warna hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Warnanya sesuai yang tertulis ini. Untuk memudahkan menghafal, silahkan diambil depannya. Hi, co, me, ngo, ku, hi, bi, u, a, pu. Ya, dengan 10 dengan 9 jari, hitamnya di kepala saja. Jadi langsung co. Ya. Silahkan jari kalian, ya, jari tangan kalian, ya, diurutkan mulai co, me, yo, ku, hi, bi, u, a, pu, ya, sehingga dalam menghafal kalian lebih cepat dan tidak selalu kamu harus menulis, ya. Sekali lagi, mulai dari co, me, o, ku, hi, bi, u, a, pu, ya. Co, coklat, me, merah, o, oranye, ku, kuning, hi, hijau, bi, biru, u, ungu, a, abu-abu, pu, putih, ya. Jadi nanti kalian secara acak langsung menentukan, ya. Tidak mungkin kita membaca resistor selalu membawa catatan. Jadi kalian harus menghafalkan urutan warna ini, ya. Co, coklat 1, me, merah 2, o, oranye 3, ku, kuning 4, hi, hijau 5, bi, biru 6, u, ungu 7, a, abu-abu 8, pu, putih 9, hitam adalah 0. Sehingga co, me, o, ku, hi, bi, u, a, pu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, dihafalkan ya anak-anak. Kemudian yang akan saya jelaskan di sini yaitu gelang warna 4 saja, ya. Sebenarnya ada yang resistor 5 gelang warna, ya. Yang wajib kalian ketahui bagaimana cara menghitung resistor 4 gelang warna. Gelang warna yang pertama ini menunjukkan angka digit ke-1. Gelang yang kedua menunjukkan digit angka kedua, ya. Kemudian gelang ketiga menunjukkan pengali, ya. Kemudian gelang keempat warna adalah toleransi, ya. Kita contohkan cara menghitungnya. Perhatikan, ya. Nanti di akhir pembelajaran ini saya beri tugas untuk menghitung nilai resistor, ya. Cara membaca kode resistor 4 warna. Warna pertama 2 ditulis, ya. Warna pertama dan 2 ditulis angka, ya. Ini. Jadi angka pertama, angka kedua. Kalau misalkan di sini adalah ungu, ungu adalah 7, langsung ditulis 7. Kemudian di sini kuning, warna kedua menunjukkan digit kedua, ya, langsung ditulis kuning adalah 4. Ditulis 4, berarti 7, 4. Kemudian gelang ketiga menunjukkan perkalian bilangan pangkat, ya, pengali atau banyaknya 0, ya, sama. Kemudian yang terakhir adalah toleransi, ya. Biasanya untuk gelang ketiga dan keempat ini adalah ada jaraknya lebih jauh dibandingkan yang gelang pertama dan kedua, sehingga ketika kamu membaca tidak terbalik, ya.
Dan pada umumnya untuk resistor 4 gelang warna ini toleransinya adalah emas, ya, warna emas sebesar 5%, ya, emas 5%. Kalau untuk yang 5 warna itu menggunakan coklat 1%, ya. Kita contohkan bagaimana menghitungnya. Ini. Gelang pertama adalah merah. Merah berapa? 2. Ya, merah adalah 2. Ditulis 2. Gelang kedua warnanya apa? Merah, ditulis 2. Kemudian gelang ketiga pengali jumlah 0, ya. Berarti 22 dikalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa? 1000. Jumlah nolnya 3. Sehingga nilai resistor itu 22.000 ohm, ya. 22.000 ohm. Atau dijadikan kilo yaitu sebesar 22 kilo ohm. Koma toleransinya 5% karena warnanya adalah emas, ya. Jelas ya anak-anak, ini untuk menghitung resistor. Kemudian resistor tidak tetap manual, ya, resistor tidak tetap manual. Ini resistor yang bisa diubah tapi secara manual. Potensiometer atau pot adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Fungsi potensiometer 1 sebagai pengatur volume pada berbagai peralatan audio video, ya. Seperti amplifier, tape mobil, DVD player, ya, sebagai pengatur volume min max, ya, suaranya menjadi lebih keras. Yang kedua sebagai pengatur tegangan pada rangkaian power supply. 3 sebagai pembagi tegangan. 4 aplikasi switch. Switch itu saklar, ya, teriak. 5 digunakan sebagai joystick pada transducer. 6 sebagai pengendali level sinyal. Gambarnya ini, ya. Jenis-jenis potensiometer. 1. Potensiometer silinder, yaitu potensiometer yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara menggeserkan, ya, dengan cara menggeserkan. Ini potensio silinder dengan cara digeser, ya, ini digeser. Contohnya pada equalizer atau bisa juga sebagai volume, ya, equalizer untuk pengatur nada suara. Yang kedua, potensiometer rotari, yaitu potensiometer yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara memutarkan. Ini bentuk potensiometer rotari, ya. Tadi sebagai pengatur volume, ya, amplifier min max, suaranya menjadi lebih keras, ya. Diputar ke kanan berarti suaranya semakin keras. Ini bagian dalamnya, ya. Penyapu wiper elemen resistif, ya, struktur internalnya seperti ini. Simbolnya seperti resistor tetap tapi ada panahnya. Itu menunjukkan nilai resistor ini bisa dirubah. Kemudian yang ketiga, potensiometer trimmer, yaitu potensiometer yang bentuknya kecil dan harus menggunakan obeng minus. Ini gambarnya potensio trim pot, trim potensio. Ini dengan obeng minus kita masukkan di sini, terus di diputar. Ini juga sama. Kalau ini dengan obeng
plus ya. Simbolnya seperti ini anak-anak ya, sama dengan resistor tetap. Kalau yang potensiometer dengan panah, ini dengan panah tumpul atau garis ya tumpul. Nah, ini untuk resistor tidak tetap manual. Sedangkan untuk resistor yang tidak tetap otomatis nanti kita jelaskan pada rangkaian sensor dan transducer. Secara spesifik kita jelaskan di sana. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian jelas dan bisa dipahami. Baiklah anak-anakku, di akhir pembelajaran kali ini, seperti yang saya sampaikan di awal, kalian saya beri tugas untuk praktek mandiri di rumah, menghitung nilai resistor. Resistor yang sudah saya sediakan dalam bentuk gambar sebanyak 11. Satu resistor sudah saya anggap sebagai example, contoh. Kemudian untuk 10 resistor silahkan kamu isi sendiri ya. Resistor yang tersedia 10 ini silahkan nanti kamu isikan, kamu hitung sendiri ya. Resistor sudah saya tampilkan dalam bentuk gambar. Kalian tidak usah membeli resistor atau mencari di toko elektronika. Dan gambar ini cukup jelas. Jadi ini lebih mudah ketika kalian memegang resistor sendiri, tentunya bentuknya lebih kecil dan ini nanti kalian bisa juga diperbesar. Untuk resistor 1 nanti sebagai sampel contoh, kemudian resistor 2, resistor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Silakan di buku catatan kalian atau selembar kertas, kamu buat tabel untuk laporan praktek menghitung resistor ini. Kolom pertama nomor resistor, kemudian kolom kedua kode warna resistor, dan kolom ketiga nilai resistor. Ya. Saya beri contoh 1 R1. Ya, R1 ditulis di sini R1. Kemudian kode warna dimulai dari sebelah kiri ini ya. Ini resistor semuanya 4 gelang warna. 1 gelang warna yang pertama warnanya adalah coklat. Kamu tulis di sini coklat, koma. Kemudian gelang kedua warna hijau. Gelang ketiga warna oranye, dan gelang keempat adalah emas. Sebagai catatan untuk semua resistor ini adalah emas toleransinya, gelangnya warna emas ya. Ini bisa kamu lihat di sini. Setelah kamu tulis warna, gelang warnanya sebanyak 4 ya. Semua resistor gelang 4 warna ini. Kemudian kamu hitung nilai resistornya sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Gelang pertama menunjukkan angka ke-1 ya. Kebetulan di sini warnanya adalah coklat ya. Coklat itu warna keberapa ya? Seperti yang saya ajarkan tadi, coklat 1, kamu tulis 1 ya. Kemudian gelang kedua hijau. Ya, hijau. Hijau itu berapa? Chomeokuhi. Hijau adalah 5, urutan warna kelima. Kamu tulis di angka kedua, yaitu angka 5 karena warnanya hijau. Ya, setelah itu kamu kalikan gelang ketiga, pengali ya atau bilangan berpangkat. Gelang ketiga warnanya adalah oranye atau orange ya. Ini orange itu berapa? Oranye itu berapa? Ya. Chomeo. Oh, oranye 3. Berarti ini
dikalikan 10 pangkat 3 atau 1000 atau jumlah nolnya 3 ya, seperti ini, nolnya 3. Sehingga kamu hitung dilanjutkan 1, 5, nolnya 3, satuannya omega. Nolnya 3 disederhanakan menjadi kilo ohm dibagi 1000 menjadi 15 kilo ohm ya, 5%. Ya, 5%-nya 1 saja, ini kelebihan 1 ya. Sekali lagi 15 kilo ohm 5% ya. Ini dari warna resistor coklat, hijau, oranye dan emas. Demikian sebagai contoh untuk R2 sampai R11 sebanyak 10 resistor. Silahkan kamu hitung sendiri ya, kamu tulis kode warna di sini ya. Setelah itu kamu hitung resistornya. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya, bagaimana cara pengumpulan tugas? Ya, pengumpulan tugas tidak dilakukan ke sekolah, cukup kalian upload di Google Formulir, link yang saya berikan. Ya, dengan ketentuan 1. Buat tugas laporan praktek menghitung nilai resistor dalam bentuk tabel seperti contoh di atas. Ya. Ditulis tangan yang rapi. Ya. Setelah itu tabel hitungan resistor 1 lembar kertas. Setelah selesai, hasil tugas tersebut difoto full ukuran dengan terlihat semua. Kemudian yang keempat, hasil foto dalam bentuk file JPG tersebut diupload melalui Google Formulir ya. Upload tugas ini tepat waktu anak-anak ya. Mudah ini, silahkan ya dikerjakan secepatnya, lebih cepat lebih baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian tadi pembelajaran prakarya hari ini. Untuk materi dan pemberian tugas menghitung nilai resistor ya. Sekali lagi cepat kerjakan biar tidak menumpuk dengan tugas-tugas mapel yang lain ya. Dan kalian cepat selesai memenuhi tagihan-tagihan tugas dari Bapak Ibu guru yang lain. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan kalian juga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.